Beda strategi pengacara Yosef vs pengacara Yoris dan Danu. Tangani kasus Subang. Siapa yang efektif? Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini ya guys, agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru seputar dunia selebritis. Kalau kalian sudah subscribe, mari kita lanjut dan tonton video ini sampai habis ya. Dalam menangani kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, inilah perbedaan cara kerja maupun strategi pengacara Yosef dengan pengacara Yoris, Raja Amanullah dan Muhammad Ramdhanu alias Danu. Jika pengacara Yoris dan Danu sampai rela terjun ke lapangan guna mengungkap fakta baru yang bisa membantu polisi untuk proses penyelidikan. Namun, kuasa hukum Yosef punya strategi sendiri. Kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat, mengatakan jika pihaknya tidak dalam kapasitas menjadi penyidik dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kami hanya mendampingi klien kami, memberikan bantuan hukum, hanya menempatkan posisinya sebagaimana mestinya. Kami tidak menutupi fakta-fakta atau mencari-cari fakta, kata Rohman Hidayat saat ditemui usai mendampingi Yosef diperiksa di Polres Subang pada Kamis 20 bulan 10 2021. Ditegaskan Rohman, jika fungsi dia maupun rekan-rekannya bukan menyelidiki. Fungsi kami hanya memastikan proses hukum berjalan dengan benar, katanya. Kepentingan keluarga korban dalam kasus ini, Rohman juga mengungkit. Menurutnya, bukan hanya keluarga korban kakak dan adik Tuti Suhartini, kliennya yakni Yosef, juga keluarga korban, juga sangat dirugikan dalam kasus ini. Oleh sebab itu, dia berharap kepolisian bisa segera menemukan pelakunya dengan petunjuk-petunjuk yang ada. Segera ditetapkan pelakunya agar tidak ada tudingan ada fitnahan-fitnahan lagi, tukasnya. Di sisi lain, tim kuasa hukum Yoris dan Danu dari ATS Law Firm punya cara yang berbeda dalam menangani kasus ini. Tim ATS Law Firm yang didampingi Ahmad Taufan Sudirjo langsung terjun ke lapangan guna mencari keterangan para saksi dalam kasus ini. Guna mengungkap fakta-fakta baru di kasus pembunuhan Subang, pengacara Yoris dan Danu juga melakukan investigasi. Jadi Senin kemarin kami sudah tanda tangan surat kuasa dan kini kami bertanggung jawab selaku kuasa hukum. Oleh karena itu kami turun langsung untuk menemui kedua klien kami, ucap Ahmad Taufan. Kuasa hukum akan langsung melakukan investigasi di lapangan dan mau menanyakan langsung ke beberapa saksi guna mencari petunjuk yang nantinya dapat membantu pihak kepolisian setelah menemui kedua kliennya. Tujuannya adalah pasti kami akan investigasi kebenaran-kebenaran, mencari info-info. Kami juga harus turut membantu kepolisian untuk mencari siapa sebenarnya pelaku yang benar-benar valid, katanya. Ahmad Taufan berharap semoga dalam waktu dekat kasus perampasan nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu segera dapat terungkap oleh pihak kepolisian. Jika ada sesuatu yang mengganjal, kami juga akan menyampaikan kepada pihak kepolisian dengan harapan upaya kami ini membantu polisi siapa pelaku sebenarnya, ujar Ahmad Taufan. Diyakini Taufan jika kedua kliennya itu bukanlah pelaku pembunuhan terhadap korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kemarin juga kami gelar terus setelah kami pelajari dari awal kasus berlangsung. Maka kami yakin setelah kami juga investigasi kepada Yoris dan Danu, kedua orang ini kami yakin bukan pelaku dan tidak melakukan itu, ucap Ahmad Taufan. Ahmad menuturkan saat ini dengan posisi kedua kliennya dinilai banyak disudutkan. Jadi tindakan seperti memakai jasa kuasa hukum dinilai merupakan sudah sangat tepat. Selain yakin bahwa kedua kliennya tidak melakukan pembunuhan, juga diungkapkan Taufan tekanan yang diterima oleh Yoris dan Danu selama proses penyelidikan kasus itu. Ketika sudah 2 bulan berjalannya kasus mereka berdua, ini mengalami tekanan yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa, banyak yang mendukung, banyak juga yang tidak. Apalagi seumur Danu,
pasti psikologisnya terganggu, katanya. Pihaknya tetap akan menunggu hasil dari kepolisian terkait benar dan salahnya. Sebagai kuasa hukum harus mempersiapkan segala kemungkinan. Kita harap sesuai analisa kita, klien kita tidak terkait, katanya. Bagaimana jika suatu saat nanti Danu dan Yoris ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi? Menurut Taufan, mau tidak mau pihaknya akan tetap memperjuangkan. Karena memang kita yakini mereka tidak bersalah, katanya, dikutip dari channel YouTube Misteri Mbak Suci. Taufan mendapatkan informasi jika tidak lama lagi Kapolres Subang akan segera umumkan tersangka pelaku dalam kasus ini. Sambil menunggu, kita tetap mencari fakta-fakta kebenaran dari klien kita, tukasnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan.